Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Dan begitu, semoga adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Kerajaan Surga, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk segala rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Karena di minggu hari ini, Kau yang telah menyertai kami dan Kau yang telah memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah ya Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini itu semua berkenan di hadapan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan ada, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lamban, mengampuni, menyucikan diriku, penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lamban, melebihi segalanya bagiku. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam persekutuan ibadah hari Minggu, persekutuan terlunak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tertulis dari Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Yesaya pasalnya yang ke-30, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau sudah kita mendapatkannya, tetapkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau boleh menuntun menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami
selama 1 pekan kemarin. Dan saat ini Bapa, ketika kami akan memulai pekan kami yang baru, kami mau kembali datang ke hadirat Tuhan untuk menuntun menyertai kami. Untuk itu Tuhan, untuk menjadi pedoman kami selama 1 pekan ke depan, kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu menjadi pedoman dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini tertulis dari Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiring, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Pujilah Kristus. Maranatha. Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna GPIB Jemaat Zebaot Bogor. Apa kabarnya saat ini? Puji syukur kita boleh sama-sama ada dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Ketika 1 minggu kemarin kita boleh sama-sama melakukan aktivitas kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Kakak Pendeta mau menanyakan, apakah pernah rekan-rekan merasa ada dalam situasi dan kondisi terancam? Kalau rekan-rekan pernah, apa yang dirasakan? Takut? Atau biasa saja? Atau justru sedih? Dan kalau teman-teman ada dalam situasi dan kondisi yang membuat atau teman-teman akhirnya merasa terancam, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan tetap jalan atau mencari pertolongan, atau justru teman-teman akan memberontak? Berbicara mengenai situasi dan kondisi keterancaman, Yakub kita pada saat ini juga mau berbicara mengenai hal tersebut. Dikisahkan bangsa Yehuda ada dalam
situasi dan kondisi yang terancam. Mereka terancam karena mereka saat itu ada dalam masa penghukuman. Tentunya penghukuman itu terjadi bukan tanpa alasan, tapi tentu ada alasannya. Karena bangsa Yehuda sendiri tidak setia dengan Allah. Sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan dan merasakan penghukuman. Dan ketika ada dalam situasi dan kondisi penghukuman, bangsa Yehuda pun merasa bahwa diri mereka terancam. Terancam atas hadiran bangsa Asyur yang ingin menghancurkan bangsa mereka. Namun, ketika ada dalam situasi yang tidak ada harapan, perasaan terancam, kesedihan, kegundah gulana, Nabi Yesaya hadir untuk menubuatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda, yaitu ada janji keselamatan dari Allah. Namun janji keselamatan itu tentu harus dibarengi dengan pengakuan, mengaku salah, dan mau untuk memperbaiki, mau ada pertobatan dari bangsa Yehuda. Itu bangsa Yehuda diminta untuk mengaku bahwa mereka bersalah, mereka tidak setia terhadap Allah. Mereka membuat patung-patung yang tadi dikatakan disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Mereka melupakan Allah yang selama ini ketika mereka berperang selalu menjadi tiang utama mereka. Tapi karena adanya ajaran-ajaran lingkungan yang membuat mereka sesat, mereka membuat patung-patung berhala. Sehingga mereka melupakan Allah yang justru selalu ada bagi mereka. Dan untuk itu Nabi Yesaya mau menubuatkan bahwa nantinya mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang akan memulihkan mereka. Yang tadinya mereka ada dalam perasaan atau kondisi terancam, ketika Allah datang, Dia akan mengubahkan semuanya. Dan Nabi Yesaya juga mau mengingatkan bahwa Allah yang selama ini membantu, menolong, dan selalu berdiri paling depan bagi bangsa Yehuda, Dialah Allah yang sama yang juga akan menolong, membantu bangsa Yehuda untuk keluar dari segala permasalahannya. Dan untuk itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang kembali kita mau diingatkan, ada dua hal yang kembali kita mau direfleksikan atas kisah bangsa Yehuda dalam kondisi terancam, tidak ada harapan lagi. Tapi dengan nubuatan dari Yesaya, mereka mau kembali dikuatkan, mereka mau kembali diingatkan akan adanya janji keselamatan dari Allah. Bahwa itu akan mereka dapatkan. Dan untuk itu hal yang pertama yang kembali kita mau diingatkan dari perikop kita pada saat ini, hal yang pertama adalah kita kembali diingatkan bahwa Tuhan, Dia yang menciptakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita ada dalam masalah, pergumulan, tantangan, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia juga yang akan menolong kita. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda. Ketika mereka tidak setia dan mereka mendapatkan penghukuman, mereka merasa bahwa diri mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Tapi Nabi Yesaya mau kembali mengingatkan dan mau kembali melihat, menubuatkan bahwa justru Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tetap akan ada janji keselamatan itu. Allah yang mereka sembah selama ini, Allah yang mereka percayai,
Dia adalah Allah yang adil. Jadi ketika bangsa Yehuda mau datang kembali kepadanya, maka sebagai Allah yang adil, dia tidak pernah melupakan bangsanya. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Dan untuk itu, rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah takut. Ketika rekan-rekan mungkin saat ini ada yang punya pergumulan, baik punya pergumulan dengan teman, dengan sahabat, dengan orang tua, mungkin ada yang sudah punya kekasih dan saat ini ada dalam masalah, jangan pernah takut untuk datang ke Tuhan. Dan ketika kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Nabi Yesaya mau kembali mengingatkan, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Tapi meskipun waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang memproses kita untuk kita bisa memahami bahwa ada waktunya yang terbaik untuk kita. Dan hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan, ketika kita mengimani bahwa Allah yang kita sembah itu dia mampu menolong, membantu kita dalam mengatasi segala masalah, maka nantikan terus pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kenapa Tuhan sampai saat ini kita belum mendapat jawabannya, saya mau mengingatkan, terus nantikan dia. Karena waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Entah kalau hari ini kita mau berharap, kita mau datang kepada Tuhan menyatakan segala pergumulan, permasalahan kita hadapi, belum tentu detik berikutnya atau besok atau 1 tahun, 1 bulan, 2 tahun Tuhan akan langsung menjawab. Tapi dalam rentan waktu yang Tuhan mau izinkan kita, Tuhan mau lihat kita berproses di dalamnya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, ketika Tuhan sanggup menciptakan kita, maka kita juga mendapatkan janji bahwa Dia yang akan terus ada bersama-sama dengan kita dan akan membantu kita dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Maka rekan-rekan, ketika saat ini juga kita ada dalam masalah pandemi COVID-19, tidak bisa bertatap muka secara langsung, baik ibadah ataupun belajar mengajar yang biasanya di sekolah kita lakukan, sudah tidak diperbolehkan lagi orang tua untuk main bersama-sama dengan teman-teman. Ini menjadi pergumulan kita bersama. Kalau ditanya kapan pandemi ini bisa berakhir, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, dari setiap pergumulan atau masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ada menuntun menyertai kita. Buktinya apa? Buktinya kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa mengikuti ibadah secara virtual saat ini. Dan kita bisa masih belajar, bersenda gurau dengan orang tua. Kita masih bisa chatting-chattingan dengan teman-teman. Itu semua karena penyertaan dari Tuhan. Jadi, jangan pernah takut menghadapi setiap pergumulan yang ada. Karena pertolongan dari Tuhan itu nyata. Dan hanya Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Kuncinya apa? Kalau kata Yesaya, terus nantikan. Dan dalam masa Advent kedua ini, kita juga mau kembali diingatkan, terus nantikan Tuhan dalam harap, dalam cinta kasih Tuhan. Karena menanti kepada Tuhan itu nyata, akan indah. Berbeda ketika kita menanti kepada manusia. Kita belum tahu hasilnya indah atau tidak. Tapi kalau kita menanti Tuhan,
itu hasilnya indah. Dan selama proses menanti ini, mari terus belajar. Terus belajar menjadi pengikut Kristus yang terbaik. Sanggup? Saya yakin kita semua sanggup. Karena Tuhan yang akan memampukan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar. Kiranya dapat membantu adik-adik bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mengingat bahwa dalam badai percobaan yang adik-adik alami, Tuhan akan selalu hadir dan siap membantu adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menuntun menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami dalam satu pekan kemarin. Dan ketika kami akan memulai pekan kami di minggu hari ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan pakai dalam seluruh karya keselamatan-Mu di dunia. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini, pada hari ini, dan dalam ibadah ini kami mau kembali diingatkan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami kembali disadari bahwa dalam kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah, pergumulan. Tapi ketika kami ada dalam tantangan, pergumulan, dan masalah, Yesaya mau kembali mengingatkan untuk tidak pernah takut. Karena ketika kami mau menyerahkan segala tantangan, segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang akan menolong kami. Terbukti ketika Engkau boleh menciptakan kami, janji-Mu memberikan kami keselamatan itu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan terus ingatkan kami untuk berpegang, untuk setia kepada Engkau. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau mendoakan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Zebot Bogor dalam setiap kegiatan yang saat ini direncanakan oleh setiap pengurus dan pelayan Pelkat PT. Tuhan mau kuatkan, Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan mau lancarkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan juga mau jaga. Dan untuk kami Bapa, sebagai teruna GPIB Jemaat Zebot Bogor, sebagai anak-anak Kristus, kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai. Ketika saat ini kami juga ada dalam
kesibukan studi kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran bagi kami. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat, baik di keluarga, dalam persekutuan, maupun ketika kami ada dalam lingkungan bermasyarakat. Jauhkan kami dari segala pergaulan yang menyesatkan kami. Kami juga mau menyerahkan studi kami, Bapa, ketika kami juga dalam minggu-minggu ini ataupun minggu-minggu depan akan mengikuti ujian. Ya, Tuhan boleh untuk menguatkan kami, memberikan kami kepintaran. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau jaga dan pelihara mereka, berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berikan pemulihan bagi Indonesia dan seluruh dunia ini di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pakai para medismu, dokter, suster, relawan, aparat negara yang juga boleh memberikan diri mereka untuk sama-sama berada pada garda terdepan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan ini, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat menjadi pegangan hidup adik-adik. Untuk menutup ibadah hari ini, marilah menyanyikan lagu dari NKB 116, Siapa yang Berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus bersama dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa